Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bilal, kelas 8H, nomor absen 21. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifmanto Ardiansyah dari kelas 8H nomor absen 28. Perkenalkan nama saya Arsenio Kenzo Prasetyo dari kelas 8H absen 5. Jadi di episode kali ini kita akan membahas yang sangat penting, yaitu tentang tsunami. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 di wilayah Aceh. Peristiwa ini diawali dengan gempa bumi sangat kuat di dasar laut Samudra Hindia. Gempa tersebut menyebabkan pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba. Akibatnya, dasar laut terangkat dan mendorong air lautnya dalam jumlah besar. Dorongan ini membentuk gelombang besar yang bergerak sangat cepat ke arah daratan. Saat gelombang mendekati pantai, kecepatannya berkurang tetapi ketinggiannya meningkat drastis. Air laut kemudian naik ke daratan dalam bentuk gelombang besar yang menghancurkan rumah, bangunan, dan apa saja yang dilewatinya. Tsunami ini menyebabkan kerusakan besar dan banyak korban jiwa, serta menjadi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah. Betul, tsunami adalah salah satu bencana alam yang bisa sangat berbahaya. Jadi tetap tenang dan perhatikan sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya tsunami itu apa sih? Tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi karena adanya gangguan tiba-tiba di dasar laut. Gangguan ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Jadi bukan ombak biasa ya? Jauh banget bedanya. Kalau ombak biasanya seperti hawa angin, tetapi tsunami berasal dari energi yang berada di dalam laut. Bahkan tsunami bisa membawa energi yang sangat besar dan tinggi. Wah, pantesan dampaknya bisa luas banget. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan tsunami? Penyebab utama tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Betul, saat gempa itu terjadi, lempeng di dasar bumi akan bergeser naik atau turun secara tiba-tiba. Lalu apa hubungannya dengan air laut? Pergerakan itu mendorong air lautnya di atasnya sehingga menciptakan gelombang yang sangat besar dan tinggi. Wah, ternyata bukan cuma gempa ya, ada lagi. Ada juga longsor bawah laut. Longsor ini terjadi ketika tanah atau bebatuan di dasar laut runtuh dan mendorong air di sekitarnya. Nah, sekarang aku penasaran gimana sih proses tsunami itu terjadi secara sains? Jadi gini, saat gempa bumi terjadi di dasar laut, lempeng bumi tiba-tiba bergeser naik atau turun secara tiba-tiba. Pergerakan itu mendorong air lautnya di atasnya. Nah, dorongan ini menghasilkan gelombang yang sangat besar. Jadi airnya kayak terangkat gitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Energi dari gempa langsung ditransfer ke air laut. Gelombang ini kemudian bergerak sangat cepat di lautan, bahkan bisa mencapai 500 sampai 800 km per jam. Cepet banget, hampir seperti pesawat ya? Betul, tapi yang menarik di tengah laut gelombangnya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Loh, kok bisa? Karena di laut dalam energi tersebar luas, tapi saat mendekati pantai, kedalaman ikut mengurang. Nah, jadi sebuah energi menumpuk dan membuat gelombang menjadi sangat tinggi. Jadi makin ke pantai, makin berbahaya ya? Ya, itulah kenapa tsunami sering menyebabkan kerusakan besar di daerah pesisir. Kalau kita lagi di pantai, ada tanda-tanda nggak sebelum tsunami datang? Ada salah satu yang paling jelas adalah air laut tiba-tiba surut jauh ke tengah. Selain itu, biasanya terjadi gempa kuat sebelumnya. Jadi kalau habis gempa, terus air surut, itu bahaya banget ya? Iya, itu tanda alami yang harus langsung diwaspadai. Dalam kondisi seperti itu, kita nggak cuma menunggu lama, harus menyelamatkan diri kita.
Nah, ini yang penting. Kalau terjadi tsunami, kita harus ngapain? Pertama, segera lari ke tempat yang lebih dulu. Kedua, ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Ketiga, jangan panik walaupun sulit, tetap tenang itu penting. Dan jangan kembali ke pantai sebelum ada arah informasi dari pihak berwenang. Karena tsunami bisa datang lebih dari satu gelombang. Dari pembahasan tadi, kita jadi tahu bahwa tsunami bukan cuma bencana, tapi juga fenomena yang bisa dijelaskan secara sains. Dengan memahami ilmunya, kita jadi lebih siap dan tidak mudah panik. Dan yang paling penting, keselamatan diri harus dijaga dan diprioritaskan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.